Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fama lahu min hadi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع عنها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأحيينا اللهم على سنته وأمسنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap berlimpah kepada Rasulullah, contoh dan tauladan kita sepanjang hayat di kandung badan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah khatib terwasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita. Ayyukum ahsanu amalan, sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat dan bekal takwa. Insya Allah hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini, Allah catat sebagai hamba-hamba Allah yang mukhlisin lahu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perjumpaan singkat siang ini izinkan khatib menyampaikan tema filosofi wajah. Kita sudah berada di pertengahan awal bulan Muharram, 17 Muharram 1445 Hijriah. Pergantian tahun, di awal tahun guru-guru kita mengajarkan hasibu qabla tuhasab. Maka di pertengahan ini patut kiranya kita media yang paling tepat menurut para ulama untuk bermuhasabah. Ada ulama hikmah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Filosofi wajah penuh makna untuk hidup bermakna. Di antara sekian banyak ayat-ayat Allah
Salah satu ayat Allah itu ada pada diri kita. Yang paling awal adalah wajah kita. Kenapa mata dua? Kenapa telinga dua? Kenapa mulut satu? Bukankah Allah tegaskan di juz ke-30 surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Di situ ada makna kenalilah diri kita. Kenalilah siapa kita. Dari mana kita berasal, di mana kita sekarang berada, dan kemana kita akan pergi selama-lamanya. Media hasibu qabla an tuhasabu itu ada pada diri kita. Sekarang terbolak-balik. Jadi kalau ingin kenal orang, pemahaman orang, kelompok, lihat saja dari sisi pemikirannya, cara berbicara, cara bersikap. Mata dua, telinga dua, mulut satu. Banyak terbolak-balik. Mulut dua, telinga satu, mata satu. Pertama, mata dua. Maknanya adalah perbanyaklah membaca. Jadikan literasi budaya membaca. Bukankah perintah Allah yang pertama ayat turun adalah perintah membaca, perintah literasi? Surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi. Berdasarkan data dan fakta, berdasarkan data dan fakta Indonesia, mayoritas umat Islam, orang beriman, yakin, hakul yakin bahwa Allah Tuhan yang Esa. Turun perintah yang pertama, data dan fakta. Indonesia masyarakatnya paling tertinggal dan paling rendah baca dan literasi. Data Kominfo tahun 2016 sudah diperbarui 2023. Di antara riset yang dilakukan dari 61 negara, Indonesia peringkat 60, di bawah Thailand, di atas Botswana, negara baru pecahan Afrika. Ranking kedua dan belakang. Padahal peradaban manusia, kemajuan bangsa kita, kekuatan umat Islam, sesungguhnya tanda-tandanya, karena ayat-ayat itu artinya tanda-tanda. Seberapa kuat literasi, seberapa hebat membacanya. Allah telah menstimulus dalam Al-Quran, dalam ayat, siapa orang yang membaca Al-Quran karena niatnya ibadah, satu huruf Al-Quran Allah balas 10 kebajikan, 10 tingkatan pahala. Satu huruf. Bagaimana dengan satu ayat? Bagaimana dengan satu surah? Bagaimana dengan satu juz? Bagaimana dengan 30 juz? Apatah lagi hafal Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Karena sumber peradaban manusia, eksistensi keberadaan manusia di muka bumi sebagai fi asal takwim, tidak boleh keluar dari rambu-rambu Al-Quran. Kalau umat Islam rendah literasinya, kalau umat Islam di bawah kekuatan baca, tinggal tenggelam saja. 61 negara, Indonesia peringkat kincit dari belakang kedua, 6. Di bawah Thailand, di atas Afrika, negara baru Botswana. Ini indikator bahwa umat Islam yang katanya 85% dipastikan dan diyakini setelah Ramadan pergi tidak pernah lagi baca Al-Quran, tidak lagi pernah membuka lembaran Al-Quran.
Karena sumber inspirasi dan kehidupan itu ada dalam ayat suci Al-Quran. Bahkan dari sekian ibadah, lipatan pahala yang terberat ganjarannya, timbangannya jauh besar nanti orang-orang yang tahlil Quran, orang-orang yang membumikan Al-Quran dalam diri. Maka kata ulama, tanda bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi ibadah di bulan Ramadan, adalah meneruskan amal-amal Ramadan di luar Ramadan. Orang yang tahlil Quran di bulan Ramadan, dia akan teruskan baca Al-Quran di luar Ramadan. Orang yang tarawih dan qiyamul lail di bulan Ramadan, dia teruskan di luar Ramadan, salat tahajud, salat witir dan seterusnya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, dia lanjutkan di luar Ramadan yang puasa sunnah, untuk banyak puasa sunnah. Berarti orang yang tidak meneruskan amal-amal Ramadan, nilai-nilai ibadah bulan Ramadan berhenti sampai Idul Fitri, pasti diyakini oleh ulama amal ibadahnya ditolak dan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajar bin Pattas itu mengatakan terendah literasinya di dunia, Indonesia kicik kedua setelah Afrika. Jika waktu kita ini yang kedua, kenapa telinga dua? Kenapa telinga dua? Maknanya pandai-pandailah, cerdas-cerdaslah untuk mendengar petua-petua dan nasihat dari orang tua dan yang lebih tua. Ini perkara fresh graduate dan expert. Maka ini pelajar-pelajar anakku SMK 20 yang masih punya orang tua, belajarlah dari mereka, bertanyalah kepada mereka, tuntut ilmulah dari mereka, gunakanlah telinga untuk mendengar pada orang yang tua. Data juga mengatakan berdasarkan data, fakta, laporan dan kasus yang kami terima, anak-anak generasi Z, anak-anak milenial, remaja, anak-anak, mahasiswa itu tidak mau, bahkan sulit mendengarkan omongan orang lain, lebih eksklusif, lebih tertutup dan lebih individual. Ini dampak dari gadget. Jangankan anak-anak mania mabuk dengan gadget, orang tua pun kadang-kadang lebih gila dalam kutip dari anak. Tidak kenal waktu. Dulu zaman guru-guru kita, zaman kita kecil, begitu bangun tidur orang akan ngurus sholat 2 rakaat baca Al-Quran. Sekarang begitu bangun tidur, mana handphone? Hilang Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran dengan mendengarkan Al-Quran, mengerti atau tidak mengerti, wasai akal pahalanya sama ya. Banyakkan mana kita mendengar lagu dangdut, banyakkan mana kita mendengar pop, banyakkan mana kita mendengar TikTok, IG, ketimbang nasihat petua orang tua, guru-guru kita, ulama-ulama kita, bacaan Quran, ayat-ayat Allah. Itu bermakna ketika mampu dimanai filosofi wajah. Kenapa telinga dua? Pandai-pandailah, banyak-banyaklah mendengar nasihat-nasihat. Hadirin rahimakumullah, perhatian buat kita, bangsa kita, anak kita, generasi muda kita, umat Islam. Sulit sekali mendengar nasihat, apalagi orang tua. Banyak berkonsultasi, kenapa dengan anak saya, bahkan 1 hari, bahkan 1 minggu tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah ngobrol, tidak pernah saling makan. Dulu kan orang tua kita mengajarkan ketika komunikasi itu dibangun ketika kita makan. Sebelum orang tua pulang bekerja, itu makanan belum boleh dimakan. Sampai kita disuruh oleh ibu, cari bapakku, cari ayahku. Kita tunggu beliau sampai pulang baru kita makan bersama. Di meja makan kita mau berdiskusi dan sebagainya. Di saat itulah nasihat-nasihat masuk.
sampaikan, bukan 100% salah anak, boleh jadi salah orang tua, salah lingkungan yang jauh dari peradaban Islam, tidak dibudayakan. Hadir rahimahumullah, singkat waktu terakhir filosofi wajah apa boleh satu. Ini kan terpulang banyak, sedikit membaca, sedikit mendengar, banyak bicara. Padahal pesan dari filosofi wajah, banyaklah mendengar, banyaklah membaca, sedikitlah bicara. Bicara seperlunya. Sampai-sampai Rasul banyak mengingatkan salamatul insan ka'ifzul lisan. Suksesnya seseorang, berlangsungnya peradaban manusia, kita menjaga lisannya. Pandai menjaga lisannya. Guru kita mengajarkan, jangan kau bicara kalau tak diminta bicara. Jangan bicara kalau tidak tahu apa yang dibicarakan. Karena diammu menyelamatkan diri dari orang lain. Jangan diam kalau tidak tahu apa yang diamkan. Bicaralah, karena dengan bicara kamu mampu menyelamatkan orang dan dunia. Rasul rangkai salamatul insan ka'ifzul lisan. Sedikit bicara, lisannya banyak berzikir. Rasulullah contohkan zikir istighfar beliau tak kurang dari 100 hari-hari. Padahal beliau masuk dijamin surga, dijauh dari neraka. Banyak lazim istighfar. Kita mula-mula dijamin masuk surga. Berapa sehari lazim lisan kita zikir. Ampun istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, subhanallah, ini berapa sahabat Islam sudah terbuat baik. Kalau kita tidak hati-hati ke depannya, ini mainnya sendiri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita, tinggal menunggu kehancuran saja. Menjadi orang kufur bangsa dan negaranya, Allah lipat gandakan menjadi tinggal nama belaka. Kesimpulan khutbah yang dihadir rahimahullah di tahun baru Hijriah 17 Muharram 1442 Hijriah. Ayo kita kembalikan kepada diri kita, siapa sebetulnya Allah, siapa sebetulnya Tuhan kita, ada pada diri kita ayat-ayatnya. Salah satunya adalah wajah kita yang penuh makna. Ketika ini hidup bermakna, sebanyak-banyaknya membaca literasi yang disebut dengan tersurat Al-Quran, tersirat seluruh alam raya ini, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, bahasa kerennya mikrokosmos dan makrokosmos. Kemudian banyak-banyaklah mendengar petua nasihat-nasihat. Jangan menjadi bangsa yang eksklusif, tapi menjadi yang inklusif. Kuatkan, teguhkan silaturahim, kuatkan ukhuwah nasabiyah, islamiyah, insaniyah, dan wataniyah. Insya Allah terjagalah lisan kita, terjagalah hati kita, terjagalah mindset kita, sehingga bertutup dari batu warokul kufur. Insya Allah berkat rahmat Allah selalu turun di hati kita tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.